banyak pom-pompers yang dipakai oleh emiten-emiten tertentu. Apakah yang bersangkutan benar-benar invest nggak di saham yang dia promosikan? Banyak ternyata enggak, cuman titipan saja. Di sebelah saya ada Pak Yahya Setiatmaja, CEO dari Bank BCA. Yuk kita tanya Pak Yahya, tips buat investor saham gimana nih Pak? Kalau investor saham, yang penting harus mendalami fundamental. Menurut saya yang fundamental penting untuk jangka panjang. Tetapi kadang-kadang orang ada juga tipikal investor yang memanfaatkan momentum, apakah ada berita-berita tertentu, ada rumor. Kadang-kadang buy on rumors biasanya ya, jadi ada juga yang seperti itu. Tapi saya lebih senang yang melihat fundamental. Artinya bukan berdasarkan cerita perusahaan itu mau ngapain, tapi fakta yang sudah didapatkan bagaimana performanya. Nah dari situ para investor bisa meneliti mana yang basic yang memang betul-betul tidak luntur karena perubahan waktu, perubahan zaman. Apakah ini perusahaan-perusahaan yang nanti dengan majunya teknologi, lalu mereka juga kurang mengikuti perkembangan waktu, bisa tersapu oleh kemajuan teknologi, perubahan zaman, dan lain-lain. Nah, itu kan sangat fundamental. Ini harus didalami ya, apakah dari bagaimana tipikal manajemennya, ataukah memang hanya melihat industrinya. Tapi industri kadang-kadang gini, kita bisa melihat ya, banyak reporter menanyakan, BCA tuh senang industri apa? Saya bilang, kita oke aja semua industri. Yang penting player masing-masing itu yang betul-betul bisa melakukan performa yang baik. Itu fundamental yang kita lihat, karakternya, apakah memang industri itu sendiri, lalu sifat dan perkenalan kita bagaimana, itu yang paling penting ke depan ya. Nah ini sangat berperan sekali untuk memilih saham apa yang mau diinvest untuk jangka panjang. Nah kalau saya katakan tadi track record, tentu setiap quarter ya, setiap tahun ada track record. Nah itu yang bisa dilihat apakah sejalan dengan janji-janji sebelumnya, lalu bandingkan performance dia dengan industrinya. Kalau industri yang betul-betul baik itu selalu di atas average industri. Nah, kalau setiap tahun bisa mencapai performa di atas industri, that is good company untuk diinvest jangka panjang ya. Jadi hal-hal seperti itu perlu didalami, itu tidak hanya sebulan 2 bulan, perlu waktu yang lama. Diversifikasi juga saya kira penting ya, karena setiap bisnis cycle itu kan ada up and down. Ya, jadi dulu kita lihat banyak pom-pompers yang dipakai oleh emiten-emiten tertentu untuk mempromosikan berdasarkan emosi. Lalu mereka mengatakan ini bagus tanpa memaparkan fundamental daripada perusahaan itu. Nah, ini tolong dicek juga apakah yang bersangkutan benar-benar invest nggak di saham ataupun di emiten yang dia promosikan. Nah banyak ternyata enggak, cuman hanya titipan saja. Ini tolong harus bedakan pom-pompers yang hanya memacu emosi atau pom-pompers yang ya mungkin benar-benar kesaksian dia invest dan menghasilkan untung, tetapi harus dijelaskan fundamentalnya. Pak Yahya, gimana sih tipsnya supaya teman-teman semuanya bisa berbisnis, berkarir itu maju terus kayak Pak Yahya? Dibedakan antara bisnis dengan karir. Kalau kita mau geluti dunia bisnis, betul-betul kita harus market friendly, mengetahui produk yang kita mau jual, lalu tipikal produk yang kita mau jual itu untuk middle market, mass market, atau high end market. Ya, jadi ini pengenalan fundamental. Tapi kalau profesi karirnya sebagai karyawan, ini tentu agak berbeda. Tentu kita harus lihat dari minat kita juga, lalu prospek daripada perusahaan yang kita bekerja, apakah memang suatu perusahaan yang prospeknya bagus. Karena dulu banyak sekali misalnya orang tertarik atas startup ya, dengan mengharapkan bisa menjadi tanda petik unicorn, menjadi dekakorn, tapi kok ternyata banyak yang jadi popcorn juga, meletup gitu kan. Nah jadi tolong betul-betul dalami, yakini, hakul yakin Anda betul in the right track. Nah baru Anda full gas namanya, masuk industri itu dengan full keyakinan, yakin Anda sukses dan berhasil. Kalau yang
buat profesional dan juga buat karyawan, gimana nih tipsnya Pak Yahya? Kembali, kenalin perusahaan di mana Anda bekerja, lalu kenalin kerjaan apa yang akan Anda lakukan. Kalau memang itu sesuai dengan bakat Anda, tentu Anda akan bertekun di situ. Tetapi ada juga yang terpaksa, mumpung dapat kerjaan nih. Nah, itu tentu pilihan ada di Anda. Temporary di situ, parkir sampai mendapatkan kesempatan yang betul-betul cocok. Atau Anda ya udah, akhirnya Anda suka dengan yang kedua, tentu Anda harus belajar banyak dari atasan Anda. Anda harus sabar karena menimba karir itu tidak dalam waktu singkat ya. Saya sendiri berkarir, contoh di BCA, saya masuk tahun 90 sampai tahun 1999, perlu 9 tahun untuk menjadi direktur waktu itu. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, harus sabar, bertekun, dan membuktikan integritas kita itu sangat penting ya. Dan menjaga teamwork. Karena dalam kerja nggak ada satu orang yang superhero, harus ada teamwork yang kuat, saling membantu, saling mensupport. Jadi jangan buru-buru pengen pensiun dini gitu Pak. Tanggapannya gimana Pak? Buat yang masih muda tapi pengen cepat-cepat pensiun gitu Pak. Kalau pengen cepat-cepat pensiun dini ada gejala tuh. Gejala Anda tidak suka dengan kerjaan Anda gitu ya. Nah jadi saya pikir tadi yang saya katakan, waktu Anda mulai bekerja, Anda harus mencoba mendalami sesuai nggak dengan bakat Anda. Kalau nggak, ya memang harus cari kerjaan, tapi bukan pensiun dini ya, harus putu loncat. Itu ada positifnya selama Anda masih muda. Kalau udah berumur ya udah tekunin aja dah apa yang Anda sudah capai. Ya, terima kasih Pak Yahya, sangat bermanfaat sekali sharingnya. Pak, satu pertanyaan lagi nih Pak, Bapak masih terima anak angkat nggak? Daftar dulu dong. Salam profit, cuan selalu.